Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah ada sebatang pohon mangga yang tumbuh di samping rumah penduduk. Suatu ketika dahan pohon mangga itu patah diterjang angin ribut. Si empunya pohon mangga itu kemudian memotongnya dengan rapi. Dibungkusnya batang yang luka itu dengan kain melingkar sampai tumbuh tunas baru. Bekas luka potongan itu masih ada, tetapi tidak sakit lagi. Bahkan muncul tunas baru dan akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah. Cerita singkat ini menggambarkan kisah hidup kita manusia. Mungkin dari antara kita ada yang pernah mengalami luka dan penderitaan yang hebat, seakan-akan ada orang lain yang memotong sementara garis hidup kita. Pada saat itu kita pasti mengalami kegagalan. Hidup akan terasa suram. Tetapi seandainya kita mampu mengolah pengalaman pahit ini, kita akan sembuh. Bahkan kita pun bisa seperti pohon mangga dalam cerita tadi yang dapat menghasilkan tunas baru dan juga buah-buah yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, situasi batin dua murid Emmaus dalam kisah Injil hari ini sebenarnya sama dengan cerita tentang pohon mangga yang patah dahannya.
Hidup mereka seperti dipangkas, harapan mereka seolah putus, dan batin mereka terluka oleh kematian Yesus, sang guru, idola, dan harapan mereka. Para murid begitu larut dalam kesedihan, kekecewaan, dan keterasingan. Mereka merasa gagal sebab harapan-harapan manusiawi mereka tidak akan lagi terpenuhi dengan matinya sang guru. Dalam kadar tertentu, pemahaman tentang perjalanan dua murid ke Emmaus juga merupakan cerita kesedihan, kekecewaan, dan keterasingan hidup kita manusia di sepanjang zaman. Kita merasa gagal karena harapan-harapan manusiawi kita tidak terpenuhi. Sampai pada titik ini, muncul pertanyaan, masih adakah harapan akan hidup baru yang lebih baik di balik peristiwa salib? Saudara-saudari yang terkasih, warta sabda Tuhan hari ini menanggapi kemelut batin kita manusia yang sedang payah dengan suatu rangkaian pencerahan iman yang meneguhkan dan menguatkan. Pengalaman akan Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit tidak saja menimbulkan kesedihan, kekecewaan, dan keterasingan, melainkan juga membawa kesadaran baru akan kebangkitan rohani bagi para pengikut Kristus. Bertolak dari gagasan ini, sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa kita renungkan. Pertama, rencana Allah. Dalam keseluruhan tata keselamatan, sesungguhnya hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus berada dalam rencana Allah. Itu berarti Allah mempunyai maksud tertentu terhadap manusia dan dunia yang hendak dicapai melalui diri Yesus sendiri. Yang mau ditonjolkan di sini adalah penegasan ilahi atas diri Yesus sebagai Mesias atau penebus manusia, sebagaimana sudah diramalkan oleh para nabi sejak zaman Perjanjian Lama. Santo Petrus dalam suratnya yang pertama mengulangi perkataan Daud dalam Mazmur 16 ayat 10. Dia diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Yesus sendiri menjelaskan kepada dua murid Emmaus bahwa penderitaan merupakan pendahuluan yang perlu sebelum Mesias masuk ke dalam kemuliaannya sebagai Raja. Jadi peristiwa salib merupakan pilihan Tuhan sendiri demi keselamatan kita manusia dan dunia. Yang kedua, panggilan manusia. Realitas salib dengan segala konsekuensinya sesungguhnya menjadi bagian hidup dari setiap orang Kristiani. Melalui peristiwa salib, kita manusia dipanggil kepada tatanan hidup baru yang lebih baik, yakni hidup dalam semangat Kristus yang bangkit. Karena itu, pola hidup Kristus yang setia dan taat pada kehendak Allah hendaknya menjadi pola hidup manusia yang ditebus. Manusia Kristiani harus berani beralih dari pola hidup lama, hidup tanpa Kristus, kepada pola hidup baru, hidup dalam dan bersama Kristus. Santo Petrus dalam suratnya yang pertama melukiskan pola hidup baru itu adalah hidup sebagai anak Allah. Ungkapan anak Allah di sini sebenarnya mau menunjukkan bahwa pribadi kita sendiri sebenarnya bernilai dan bermartabat sebagai citra Allah. Bagi kita yang hadir dalam perayaan ini, dalam kapasitas sebagai anak Allah, keutamaan hidup seperti pertobatan, kesediaan untuk beralih atau berubah, serta percaya teguh kepada Allah merupakan unsur hakiki
yang mesti selalu dihayati dalam hidup setiap hari. Kita perlu mewujud nyatakan panggilan kita sebagai orang tertebus. Kekasan hidup Kristiani adalah hidup menurut hidup Kristus, suatu panggilan untuk hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika seorang pastor dan seorang pembuat sabun berjalan bersama-sama. Pembuat sabun itu berkata kepada si pastor, "Apa gunanya agama? Sesudah ribuan tahun mengajarkan kebaikan, kebenaran, dan damai, tetapi lihat saja, kesusahan dan kemalangan masih saja menimpa dunia. Semua doa, semua khotbah, semua pengajaran yang dilantunkan dengan penuh semangat oleh pastor dari dulu sampai sekarang, tapi dunia tidak pernah berubah, tetap saja ada penderitaan dan kemalangan. Bila agama itu baik dan benar, mengapa semua penderitaan dan kemalangan itu terjadi?" Pastor itu tidak berkata apa-apa. Mereka terus melanjutkan perjalanan sampai pastor itu memperhatikan seorang anak bermain di dalam sebuah selokan. Lalu pastor itu mengatakan, "Lihatlah anak itu. Engkau mengatakan bahwa sabun membuat orang bersih, tetapi lihat kotornya anak itu. Apa gunanya sabun? Dengan semua jenis sabun di dunia ini, anak itu ternyata tetap kotor. Saya heran, apakah sabun itu memang efektif dan berguna untuk membersihkan?" Pembuat sabun itu memprotes, katanya, "Sabun itu berguna bila dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, maka tidak berguna." Lalu pastor itu menjawab, "Sangat tepat. Demikian juga agama. Agama tidak akan efektif bila tidak diterapkan dan dimanfaatkan." Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama berlaku juga bagi kita yang beriman Kristiani. Iman akan kebangkitan terasa tidak berguna bila kita tidak pernah berubah menjadi anak-anak Allah, yaitu hidup menurut kehidupan Kristus yang mengutamakan iman, harap, dan kasih sejati. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon, semoga kami selalu menyadari kehadiran Putra-Mu yang membawa damai sejahtera bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.